Pada zaman dahulu kala, dalam sebuah desa terpencil, hiduplah seorang pemuda yang bernama Toba. Toba adalah seorang yatim piatu yang hidup dalam kesederhanaan. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya ia bekerja keras di ladang. Kadang-kadang ia juga pergi mencari ikan di sungai, dekat gubuk kecilnya. Ikan-ikan yang ia tangkap, ia gunakan sebagai lauk makanan atau dijual di pasar. Suatu hari, setelah pulang dari ladang, Toba memutuskan untuk mencoba peruntungannya memancing di sungai. Ia berharap bisa mendapatkan ikan besar untuk dimasak sebagai hidangan istimewa. Keinginannya terwujud ketika mata kailnya disambar oleh ikan besar berwarna kekuningan, dengan sisik-sisik seperti emas yang berkilauan di bawah sinar matahari. Saat Toba melepaskan ikan dari kailnya, terjadi keajaiban yang tak terduga. Ikan tersebut terlepas dari tangannya, ia melompat dan seketika itu berubah menjadi seorang perempuan cantik dengan paras yang anggun. Toba sangat terkejut dan tak percaya dengan apa yang terjadi di depan matanya. "Tuan," kata perempuan jelmaan ikan itu, "aku adalah makhluk kutukan dewa. Aku dihukum karena tanpa sengaja telah melanggar perintahnya. Tetapi aku bersumpah bahwa aku akan berubah menjadi apapun jika ada yang memegang atau menyentuhku. Dan sekarang, aku menjadi manusia seperti Tuan." Setelah peristiwa itu, keadaan Toba berangsur-angsur tenang kembali. Kemudian ia memperkenalkan dirinya, dan perempuan jelmaan itu juga memperkenalkan namanya sebagai Putri. Dalam hati Toba, ia tidak pernah bermimpi akan bertemu dengan gadis yang sangat cantik apalagi di tempat ia sering memancing ini. Toba begitu terpesona oleh kecantikan Putri, dan tanpa pikir panjang ia segera melamarnya. Dan Putri pun setuju. Tetapi Putri mengajukan satu syarat penting, "Sebelum kita menikah, Tuan, kamu harus berjanji untuk menjaga rahasiaku dengan ketat. Jangan sekali-kali mengungkapkan bahwa aku adalah ikan jelmaan. Jika kamu setuju, aku akan menjadi istrimu." Toba langsung setuju dengan syarat tersebut, dan berjanji untuk merahasiakan identitas Putri. Akhirnya mereka, Toba dan Putri, menikah, hidup dalam kesederhanaan dan bahagia. Keluarga mereka semakin lengkap dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang diberi nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat, tetapi sayangnya, ia memiliki sifat pemalas dan nakal. Ia tidak suka membantu ayahnya di ladang dan sering menunjukkan ketidaksantunan kepada orang tuanya. Sifat Samosir ini semakin menjadi karena ibunya terus memanjakannya dan memenuhi semua keinginannya. Adapun Samosir memiliki nafsu makan yang besar dan sering memakan jatah makanan sekeluarga. Suatu hari, Samosir diminta ibunya untuk mengantarkan makanan kepada ayahnya di ladang. Awalnya, Samosir enggan, tetapi ibunya memaksa. Saat dalam perjalanan, rasa lapar menghampiri Samosir dan ia memakan sebagian bekal ayahnya, serta hanya meninggalkan sedikit makanan saja. Ketika Samosir tiba di ladang, ia memberikan bekal itu kepada ayahnya. Toba tersenyum dan karena ia sudah sangat lapar, ia segera membuka bekal makanannya. Tetapi tiba-tiba matanya melotot, bingung dan marah melihat jatah makanannya yang hampir habis. Lalu ia bertanya, "Dari mana sisa makanan ini?" tanya Toba sambil menahan rasa geramnya. Samosir dengan polos menjawab, "Aku merasa lapar di jalan, Ayah, jadi aku makan sebagian dan aku menyisahkan sedikit untukmu." Mendengar itu, meledaklah amarah Toba. Ia memarahi Samosir sambil mengeluarkan kata-kata cacian yang menyakitkan. Toba sampai menyebut Samosir sebagai keturunan ikan. Melihat ayahnya kesetanan, Samosir menjadi takut dan segera berlari pulang sambil menangis terisak. Ibunya heran melihat anaknya begitu ketakutan, lalu menenangkan Samosir. Akhirnya Samosir dapat mengendalikan dirinya, lalu menceritakan apa yang baru saja terjadi. Setelah mendengar hal itu, ibu Samosir menjadi sangat sedih. Suaminya telah melanggar janji untuk merahasiakan identitasnya. Dengan berlinang air mata, Putri memegang erat tangan putranya lalu menghilang. Mereka hilang bagaikan ditelan bumi. Dan dari tempat mereka berdiri, terbentuklah sebuah lubang besar dan dari dalam lubang ini,
air mulai menyembur deras, terus dan bertambah deras. Demikian hingga terbentuklah danau besar itu, yang diberi nama Danau Toba, yang dimaknai sebagai tanda kepergian Samosir dan ibunya. Dan di tengah Danau Toba, ada sebuah pulau kecil yang bernama Pulau Samosir, sebagai kenangan terakhir akan kehadiran Samosir dan ibunya. Dan setiap kali orang melewati danau itu, mereka mengingat kisah tentang pemuda Toba, putri, dan Samosir yang mengajarkan pentingnya menjaga rahasia dan berhati-hati dengan kata-kata yang keluar dari mulut kita.